Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, pagi hari ini tanggal 29 Desember tahun 2020, saya berada di kota Kapadokia. Kita melihat begitu banyak bukit-bukit batunya telah dijadikan menjadi tempat-tempat gereja. Pada zaman dulu atau orang-orang Kristen bersembunyi di tempat itu, di tempat ini, sehingga semua bukit ini berupa gua-gua yang di dalamnya orang bisa tinggal di dalam, dan bahkan banyak gereja yang ada di dalamnya. Dan pada saat itu timbul penderitaan dan penganiayaan jemaat yang ada di tempat Kapadokia dan sekitarnya, khususnya di Asia Kecil. Mereka mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Dan oleh karena itu, seperti apa yang telah ditulis di dalam kitab pertama Petrus, kalau kita baca pada saat itu, mereka sangat menderita penganiayaan dari pihak-pihak yang pada saat itu antara Romawi dan orang Yahudi, yang turut membuat mereka menderitanya dengan begitu luar biasa. Dengan bengisnya mereka hidup di dalam penderitaan, memperbudak atau menganiaya jemaat Tuhan pada saat itu. Dan pada saat ini ada satu bagian firman Tuhan sebagai dasar untuk mereka pada saat itu berlari dan menyembunyikan diri di tempat ini oleh karena penderitaan yang mereka alami. Maka firman Tuhan dengan jelas sekali berkata di dalam pertama Petrus 2 ayat yang ke-18 dan seterusnya, dia berkata, penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan penerama, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu telah dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bulu-bulu kamu telah menjadi sembuh. Sebab dahulu kamu seperti domba sesat, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala pemelihara jiwa. Itulah firman Tuhan yang telah dikatakan oleh Petrus kepada jemaat. Salah satu jemaat yang pada saat itu dikatakan adalah di daerah Kapadokia, Galatia, Pontus dan sekitarnya. Dan inilah tempatnya yang pada saat ini kami berada di sini. Kalau kita sebagai orang anak Tuhan menderita, itu karena Tuhan menghendaki buat kita. Karena Kristus juga telah menderita untuk kita, maka sebagai pengikut-pengikut Kristus juga harus menderita. Dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan banyak penderitaan sebagai pengikut daripada Kristus. Di dalam kehidupan kita ada banyak penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Tetapi sebagai pengikut Kristus, Kristus telah memberikan teladan penderitaan. Maka dengan demikian kita sebagai orang-orang percaya juga pasti hidup di dalam penderitaan. Dan penderitaan tidak pernah berakhir selama kita masih hidup ada di dalam penderitaan. Sama seperti umat Tuhan pada saat itu, mereka menderita dan mereka melarikan diri dan menyembunyikan diri di tempat-tempat ini. Kita melihat pada saat ini tempat ini dengan begitu megahnya. Banyak gereja, banyak gua-gua yang telah dijadikan menjadi tempat untuk mereka bersembunyi di dalamnya. Karena terjadi penganiayaan. Tetapi kita mau melihat pada saat ini ketika kita menderita,
Kita dianiaya oleh berbagai macam persoalan. Kepada siapakah kita harus melarikan diri? Kepada siapakah kita harus berlindung? Kita hanya datang dan kepada Tuhan dan berlindung pada Dia. Karena di dalam Dialah kita akan berlindung. Engkaulah kota bentengku. Engkaulah tempat perlindunganku di dalam kehidupan kita. Kristus telah memikul salib menggantikan kita. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, mengalami penderitaan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan daripada hidup kita. Sama seperti jemaat mula-mula. Mereka berada di dalam penderitaan dan mereka mengungsikan diri. Marilah kita mengungsikan diri kita kepada Kristus. Dialah batu karang yang teguh. Tempat di dalamnya kita berlindung dan bernaung. Di dalamnya kita boleh mendapatkan kekuatan. Di dalamnya boleh kita mendapatkan kedamaian. Di dalamnya kita boleh berteduh ketika kita berada di dalam persoalan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuki yang kupasang kepadamu dan belajarlah kepadaku. Sebab aku ini lemah lembut dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita. Ini adalah merupakan saksi bisu sejarah kehidupan orang Kristen pertama-tama. Ketika mereka hidup di daerah rantau, penuh dengan penderitaan. Tetapi di dalam penderitaan, Tuhan hadir melalui firman Tuhan untuk mengingatkan kepada mereka bahwa satu kali kelak penderitaan itu akan berakhir daripada kehidupan daripada mereka. Inilah yang kita lihat pada saat ini. Kekasih sekalian dikasih dalam Kristus Yesus. Dari daerah Kapadokia, saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2020 dan 2021. Salam.